Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala anzala syahr Ramadan wa syahr Syam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hada zatullah Ahmad Ruhullah Muhammad Habiballah Al-Mahdi Khalifatullah wa ja'alna nahnu ya Allah min ahlillah. Allahumma ya ahad salli ala Sayyidina Ahmad. Allahumma ya ahad salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya ahad salli ala Sayyidina Mahdi khalifatika ya Allah ya ahad. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidina Mahdi ya khalifatullah. Assalamualaikum ya Sayyidina Khidir ya Bal ya bin Mulkan Abal Abbas. Salatu wassalamu alaika ya Abaruh ya abati ya Sayyidina Ahmad Ruhullah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Summa qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Pertama sekali yang sama-sama kita muliakan bapak dan ibu-ibu alim ulama, cadik pandai, serta budak kandung, teristimewa bapak ibu pengurus masjid yang telah memfasilitasi kita untuk dapat berkumpul berjemaah pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa bapak yang beliau pengurus lakukan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kami hormati seluruhnya tanpa kecuali kaum muslimin dan kaum muslimat, para hamba Allah, para tamu Allah yang dipilih oleh Allah pada malam hari ini untuk menjadi tamunya, yang dipilih oleh Allah pada malam hari ini untuk sujud kepada-Nya, untuk hadir di majlis ilmunya. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini menjadi tamu Allah. Pastilah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepantasnya lah setiap diri kita yang hadir pada malam hari ini bersyukur kepada Allah. Artian bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Kenapa kita berterima kasih kepada Allah? Karena kita diizinkan untuk hadir di majlis beliau, di rumah beliau. Kita masih diizinkan untuk sujud kepadanya, masih diizinkan kalbu ini menyebut namanya. Kalau dipandang diri ini tak layaklah kita menjadi tamu Allah. Siapalah diri ini? Tak layak menyebut nama Allah, hati ini kotor. Tak layak sujud kepadanya, kita pendosa bermaksiat kepada Allah. Tapi Allah Rahman Rahim. Walaupun berapapun maksiat yang kita lakukan Bapak Ibu, apapun bentuk maksiat kita lakukan kepada Allah, tapi Allah tak pernah melaknat kita. Selalu memanggil dengan kata-kata ya ibadi, wahai hambaku, irji'i, kembalilah kepadaku, bertobatlah kalian dari dosa kalian. Itulah cintanya Allah kepada kita Bapak Ibu. Jelas dan nyata kita pendosa, bermaksiat kepada Allah, tak terima keputusan Allah, membantah Allah. Tetapi Allah selalu memanggil dengan kasih sayang, ya ibadi irji'i ila rabbi,
kembalilah kepada aku, minta ampunlah kepada aku. Itulah bisikan panggilan kasih sayang Allah yang tak pernah berhenti kepada kita. Berbeda dengan kita. Kalau kita punya masalah, apakah kita pernah memanggil saudara kita yang bersalah dengan panggilan yang cinta? Tentu mungkin kita laknat, kita caci maki dan sebagainya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala, Rahman Rahimnya Allah. Wajar kita bersyukur kepada Allah. Semoga saja kita diakui oleh Allah sebagai hambanya dan diakui oleh Rasul sebagai umat yang dicintainya. Amin ya rabbal alamin. Tidaklah sempurna rasa syukur itu kepada Allah tanpa berselawat kepada kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah akan sampai seseorang itu bermakrifat kepada Allah, tidak sampai mereka itu mengenal Allah kalau tidak cinta dan sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pintu untuk menuju Allah, satu-satunya pintu adalah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah. Buktikan rasa cinta itu setiap yang dicinta sering dibaca. Maka bukti cinta kepada Rasul, kita sering menyebut namanya dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi adada ma fi ilmika salatan daiman bidawami mulkika ya Allah. Ketika selawat telah diucapkan, maka sampaikan dengan perasaan, wahai ya Allah, sampaikan salam rindu kami, sampaikan cinta kami, izinkan kami mencintai kekasih kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kami tak pantas untuk itu ya Allah, tapi izinkan kami mencintai beliau. Sampaikan salam rindu kami ya Allah, sampaikan cinta kami ya Allah. Izinkan kami berjumpa dengan beliau ya Allah, izinkan kami mencium tangan beliau ya Allah. Walaupun kami tak pantas untuk yaitu ya Allah, tapi kami mohon ya Allah, pantaskan kami untuk menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah doa bermanja-manja kepada Allah untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu Bapak Ibu, sebelum kita melangkah kepada pengajian, marilah setiap diri membaca Al-Fatihah. Semoga Al-Fatihah kita baca diberi Allah pahala. Semisal pahalanya kita sampaikan, tentu pertama sekali kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarga beliau, untuk pewaris-pewaris beliau, para ulama, warisatul anbiya, guru-guru kita tercinta walaupun hidup yang telah meninggal. Teristimewa tentu untuk ibu bapak kita masing-masing, untuk kaum muslimin dan kaum muslimat pada umumnya. Yang lebih khusus lagi untuk ruh kita masing-masing, agar kita selalu berfatihah. Maka dari itu Bapak Ibu, semoga dengan Al-Fatihah nanti Allah bukakan kalbu Rasulullah, Allah bukakan kalbu para guru yang mulia, maka kajian bisa disampaikan. Semoga saja berrahmah ilmu yang ada pada kalbu Rasulullah mengalir kepada kalbu kita bersama-sama berkah Al-Fatihah yang kita baca. Mari bertawasul kepada Al-Fatihah. Semoga Allah bukakan ijabah yang selalu menghalang-halangi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhina wa jasadina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Mujibas Sailin. Bapak dan Ibu sidang jemaah rahimakumullah, sekarang kita berada di bulan Sya'ban, menjelang datangnya bulan Ramadan. Apa yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban untuk menanti kedatangan Ramadan? Tentu kita berbenah diri menyambut kedatangan bulan mulia, bulan yang dimuliakan Allah. Tentu kita nanti dengan kemuliaan. Bulan suci kita nanti dengan kesucian. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Agar Ramadan itu hadir pada setiap pribadi kita. Intinya
kita harus terlebih dahulu mensucikan diri kita masing-masing. Kita kenal bulan Ramadan. Setiap tahun kita berRamadan, dan insya Allah di tahun kini pun kita diizinkan oleh Allah bertemu dengan Ramadan. Untuk itu kita bersama Bapak Ibu, mari kita melihat ke belakang, ke Ramadan yang terdahulu. Kita telah menemui Ramadan terdahulu sesuai dengan umur kita masing-masing. Apakah Ramadan yang kita lewati selama ini telahkah membawakan hasil kepada kita atau belum? Olah, Bu. Olah dapik ajaran Ramadan tu dapat. Olah. Belum? Gagalkah kita Ramadan yang terdahulu? Ya. Kalau gagal, jangan sampai gagal pula esok. Boleh jadi Ramadan yang akan datang itu adalah Ramadan yang terakhir bagi kita Bapak Ibu. Ramadan dikenal dengan bulan maghfirah, ampunan Allah turun. Dikenal pula setan dibelenggu. Ya nak? Setan dibelenggu. Dikenal pula bulan rahmat, kasih sayang Allah terbuka. Dikenal pula ditutupnya pintu neraka, dibukanya pintu surga Allah. Rahmah Allah, rahmat Allah terbuka lebar di bulan Ramadan. Ampunan Allah pun bulan maghfirah akan turun di bulan Ramadan. Maka malaikat berkata, tubuh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ada bulan Ramadan. Kenapa ada bulan Ramadan Bapak Ibu? Apa penyebabnya? Sebab Ramadan itu tidak ada Ramadan sebelum Nabi Muhammad. Berarti salah satu penyebab keutamaan kenapa ada Ramadan ikut ini Bapak Ibu di bulan kita disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itulah adanya Ramadan. Karena Rasul bermohon kepada Allah, kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah, maka Allah beri nama satu bulan Ramadan untuk membersihkan, untuk membakar dosa kita yang setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dipanggil oleh Allah di Ramadan? Apakah manusia? Tidak. Yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Jadi orang yang berimanlah yang akan sempurna puasanya. Puasa kita yang sudah lalu Bapak Ibu, boleh sempurna tak? Kalau tidak dipertanyakan keimanan kita Bapak dan Ibu. Dipertanyakan keimanan. Bagaimana tuntutan puasa di Ramadan? Seperti apa puasa itu yang harus kita laksanakan Bapak Ibu? Sempurna puasa itu. Kalau tak sempurna, maka tidak akan mendapat pangkat la'allakum tattaqun. Bagaimana kesempurnaan puasa itu? Inilah mungkin Bapak Ibu yang kami sampaikan kepada kita bersama. Kita persiapkan diri kita untuk mendapatkan kesempurnaan di Ramadan itu Bapak Ibu. Semoga saja dengan didikan Ramadan nanti kita menjadi orang-orang yang fitrah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk melaksanakan puasa, Allah berkata dalam hadis qudsi, as-saumu li, kata Allah. Puasamu untukku, kata Allah. Berarti kita berpuasa itu untuk Allah. Ini salah satu amalan rahasia. Kita bisa menipu saudara kita, istri ataupun suami kita bisa kita tipu. Tapi Allah tidak, karena puasa itu langsung berurusan dengan Allah. Jadi Bapak Ibu, bagaimana bentuk puasa untuk Allah itu? Puasa yang dikatakan untuk Allah itu, yang betul-betul untuk Allah,
sempurna. Bagaimana kesempurnaannya? 4 bapak dan syaratnya bapak dan ibu. Yang pertama, puasa menahan haus dan lapar. Itu puasa fisik namanya. Puasa fisik menahan haus dan lapar. Lai kita kerojon itu, haus dan lapar. Yang kedua, puasa nafsiyah. Kalau nafsiyah kita tidak berpuasa, maka tertolak. Apa itu puasa nafsiyah? Puasa ego, puasa kesombongan, puasa kesombongan Bapak Ibu, puasa amarah. Tidak ada lagi rumus-rumus kebencian dalam dirinya. Tidak ada lagi dendam kesumat dalam hati gua. Menahan amarah, menahan kebencian, menahan ego, menahan kesombongan, dipuasakan tuh Bapak dan Ibu. Intinya puasa nafsiyah, menahan keinginan selain daripada Allah. Selain daripada Allah. Lain puasa itu petang, Bu. Puasa nafsiyah, menahan amarah, menahan kebencian, membuang kebencian dalam dirinya. Lain. Lebih saya, Bu, bapak kita yang hadir berhenti membenci orang. Lain. Awak dicacik berkepanjangan, difitnah taruh, disakiti, dibuli, bahasa gini. Lebih bisa kita menghilangkan benci orang. Lain. Lain namun. Lebih bisa, Pak? Baca roh. Baca roh Bapak Ibu. Memaafkan kesalahan saudara walaupun nyotak minta maaf. Tapi awak sakitnya baca roh ni. Bongkak hatinya dah sakit, balik dah mau hilang. Susah Bapak dan Ibu. Susah sekali untuk itu. Itu harusnya caranya bermohon kepada Allah. Wiridkan ikut Bapak Ibu. Sampai di rumah nanti, apabila kita sampai di rumah, ketika sebelum rumah beruduklah, sampai di rumah langsung beruduk. Kemudian duduk Bapak Ibu. Kau bisa solat, kau tidak, dialah lebih baik solat. Duduk, mohon ke Allah, ya Allah, aku mau tidur ya Allah. Pegang dada, pejamkan mata, ya Allah, dalam dadaku masih banyak kebencian ya Allah. Aku benci kepada syanu tu ya Allah. Aku ingin bebas dari kebencian ini ya Allah. Tolong ya Allah, buang kebencian dalam hatiku ya Allah kepada orang-orang yang ku benci. Aku ingin tidur dalam cinta. Aku tak ingin tidur dalam kebencian ya Allah. Engkaulah yang mampu menghapus kebencian dalam diriku. Pegang dada, usap Bapak Ibu. Itu pertama sarut. Yang kedua caranya Bapak Ibu, kita maafkan walaupun nyo tidak minta maaf. Apa perlu kita yang minta maaf. Yang ketiga, berbuat baik nyo. Bagaimana cara berbuat baiknya? Doakan nyo, ya Allah, ampunkan kesalahan orang-orang yang membenciku ya Allah. Ampunkan kesalahan orang-orang yang memfitnahku ya Allah. Ampunkan kesalahan orang-orang yang menzalimiku ya Allah, yang menyakitiku ya Allah. Kirimkan Fatihah ini. Dan namun lakukan itu. Minta ampunkan ke Allah dosa yang menyakiti awak dah. Apa tujuannya? Supaya kalbu kita bebas dari kebencian. Supaya Rahman Rahim muncul. Kalaulah ada tersirat muncul cahaya Rahman Rahim dalam kalbu Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu telah terdaftar sebagai kekasih Allah. Walaupun wali umum, tetapilah kita dikenal oleh Allah sebagai kekasih. Kenapa? Karena Rahman Rahim lah muncul dalam pribadi kita Bapak Ibu. Jadi puasa nafsiyah itu menahan keinginan kita, menolak keinginan yang rendah, keinginan yang buat dosa kepada Allah,
dan berbuat dosa kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu nama kedua Bapak dan Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, puasa kalbu. Apa itu puasa kalbu? Menahan apa yang ditahan, menahan mengingat selain daripada Allah. Tidaklah kalbu ini akan mengingat selain daripada Allah. Cukup nama Allah dalam hati. Itu puasa ni. Puasa hati tidaklah mengingat selain daripada Allah. Kalau diingatnya selain daripada Allah, berarti tidak puasa yang namanya. Itu puasa hati. Lepas Bapak Ibu lakukan tu. Baik. Bansu-bansu kan? Jadi harus sampai targetnya Bapak Ibu. Yang terakhir puasa ruh. Apa itu puasa ruh? Kalau ruh kita berfungsi, maka muncul rasa. Apa rasanya Bapak Ibu? Dalam keadaan apapun, selalu muncul rasa. Rasa diperhatikan oleh Allah, rasa didengar oleh Allah, dan rasa diketahui oleh Allah. Ini puasa yang sempurna tu Bapak Ibu. Jadi puasa itu adalah intinya adalah imsak. Ya imsak dah apa? Lepas Bapak Ibu arti imsak. Ha? Menahan. Ya? Menahan ah. Menahan yang sampai tadi. Menahan haus dengan lapar, waktunya bila? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Imsak yang tiga cakup, imsak nafsiyah, imsak kalbu, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu bukan fajar yang matahari, lebih beda. Secara makrifat main Bapak Ibu. Apa maknanya puasa diri yang batin itu? Nafsiyah dan kalbu itu menahan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Apa maknanya? Dari kita balik sampai matahari terbenam, sampai kita mati, di situ kita menahan diri, di situ kita menahan kalbu untuk selalu ingat kepada Allah. Berarti imsaknya Bapak Ibu harus kita pakai sepanjang masa. Yang dipakai Ramadan di bulan puasa hanya haus dan lapar saja. Tetapi setelah itu kita pakai 3 taruh Bapak Ibu. Tapi di Ramadan 4 kategori dipakai. Setelah masuk Idul Fitri 3 tetap dipakai. Imsak nafsiyah, imsak qalbiyah, dan imsak ruhiyah. Bapak dan Ibu, imsak nanti ko mulai dari kita hidup sampai tak mati, tak boleh kita batalkan Bapak dan Ibu. Sampai terbenam, sampai mati itu maksud Bapak dan Ibu. Itu yang dimaksud puasa yang untuk Allah tu Bapak Ibu. Lekah bisa Bapak Ibu selalu ingat kepada Allah? Lain bisa kita ingat kepada Allah. Lain atau tidak? Lain. Bagaimana cara mengingat Allah? Pintu untuk mengingat Allah adalah kalbu. Bagaimana caranya? Di kalbu telah tertanam, telah ditalkinkan nama Allah alif lam ha. Lah ditalkinkan di guru dalam kalbu kita masing-masing. Allah Ta'ala sebagian Allah, sebagian ulun. Yang ulun bersegeralah mencari guru agar kalimat Allah kau tertanam di dalam kalbu kita masing-masing. Itu cara Bapak dan Ibu. Jadi untuk mengingat Allah, apa makna mengingat Allah? Siapa yang bisa mengingat Allah? Allah itu sendirilah yang sanggup mengingatnya. Kita tak akan sanggup mengingat Allah. Hati pun Bapak Ibu tak akan sampai kepada Allah. Hati hanya sanggup kepada nama. Pikiran hanya sanggup kepada yang dilihatnya Bapak Ibu.
Jadi kalbu hanya mampu sampai kepada nama. Siapa yang sampai kepada Allah adalah Muhammad Rasulullah, Ahmad Ruhullah. Itulah yang sampai kepada Allah. Kita, ruh kita harus sampai kepada Muhammad. Muhammad itulah yang menyambungkan kepada Allah. Bicara dari Bapak dan Ibu. Begitulah caranya. Disambungkan kita dengan Rasulullah, baru sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu, bagaimana cara mengingat Allah? Kita tanya kita yang hadir pada malam ini, adakah di antara kita yang tidak perlu nak? Adakah di antara kita yang hadir Bapak Ibu yang tidak perlu? Tidak perlu? Perlu dah nak? Tidak lupa. Tak ada pernah lupa. Nah, berarti tidak ada di antara kita yang tak pelupa. Kalau awak pelupa muak, awak tu senang. Muak. Bapak ibu, ibu-ibu muak atau senang? Udah ke muak? Muak nak lupa. Ibu, ternyata lupa itu sesungguhnya nikmat juga sebenar Bapak Ibu. Lai tahu Ibu pasal nikmat? Lai. Apa salah satunya? Kalau kita lupa, tak dihukum. Lupa tak ada hukum. Lupa sembahyang je kau tak kena hukum ada. Lupa buat puasa makan godok cik Quran, tak kena hukum. Bisa puasa ni? Kan wujud lupa. Tapi jangan lupa-lupa. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, semakin tua kita semakin pelupa tak? Ha? Ya Bu? Muju atau malang? Muju sebenar. Kenapa? Karena Imam Sya'rani berkata, faskur rabbaka fi nafsika iza nasita. Ingatlah engkau kepada Allah. Bagaimana caranya? Iza nasita. Kalau kamu telah lupa selain daripada Allah, ketika itulah kamu sedang mengingat Allah. Berarti sebenarnya lupa pun adalah alat untuk mengingat Allah. Lah ditolong dah Allah melupa-lupa ni ha. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, lah bisa kita melupakan alam berserta isinya, malah melupakan diri. Ketika itu sebenarnya kita sedang mengingat Allah, tu maknanya. Jadi Bapak Ibu, buntuang juga kita lupa. Jadi ajulah sebenarnya pemberian Allah tu rancak sada Bapak Ibu. Tak ada yang boleh lupa pun rancak. Jadi ketika kita berzikir, bisa kita melupakan selain daripada Allah. Kita itulah kita sedang mengingat Allah. Tapi kalau ada juru yang diingat selain daripada Allah, berarti belum mengingat Allah lagi. Jadi lupa ke Bapak Ibu, salah satu senjata sebenar, salah satu cepat kita usul kepada Allah. Kalau kita bisa memakai cara lupa itu sendiri Bapak dan Ibu. Itulah makanya kalimat la ilaha illallah. La, tidak ada. Berarti lupa atau tak? Lupakan selain daripada Allah. Itu makna kalau kita maknakan secara bebas Bapak dan Ibu. Lupakan selain daripada Allah. Ketika kita berzikir, ketika kita mengingat Allah, ketika kita solat, apa yang terjadi Bapak Ibu? Lai khusyuk solat kita? Lai khusyuk? Tidak. Di mana masalah? Kekhusyukan itu di pikirankah, di fisikkah, di nafsukah, atau di kalbu? Kekhusyukan dari mana? Di pikiran atau di kalbu? Di pikiran atau kalbu Pak? Di kalbu. Pikiran yang nama khusyuk? Tidak. Kalbu?
Bisa. Kapan kalbu itu khusyuk? Apabila nama Allah telah dominan, lah banyak di kalbu kuah khusyuk ketibu. Ketika kita solat, ketika kita berzikir, solatlah kita contohkan, diangkat takbir Allahu Akbar, pikiran kemana? Sesuai yang dipikirkan. Karena pikiran banyak masalah, maka keluarlah masalah ketika solat. Ya Pak? Boleh itu? Hah? Boleh? Kenapa tak boleh? Tapi khusus sih kau. Ikulah salah satu rahasia Bapak Ibu perkembangan ilmu ma'rifatullah. Selama kau kita berpikir, apabila pikiran raun solat tak khusyuk, tak pas pada itu sebenarnya Bapak dan Ibu. Amba buka rahasianya. Allah tu bisa tak dipikir? Tidak. Janganlah engkau pikirkan zatku, tapi pikirkanlah ciptaanku. Siapapun yang pandai berpikir, secerdas-cerdasnya otak manusia, tak akan mampu untuk berpikir kepada Allah. Apalagi kita otak wak singkit-singkit tu, di bawah kecerdasan wak bapak dan ibu. Yang paling cerdas pun tak akan mampu kepada Allah pikirannya. Itu harusnya jangan khawatir dengan pikiran yang raun-raun. Allah tak memandang ke pikiran awak. Allah memandang ke kalbu. Maka ketika pikiran keluar, jangan turuk ninyo. Maka arahkan taruh ke kalbu. Biarlah pikiran tu ke sawah, biarlah ke kalbu segala macam ke anak, tetapi kalbu kita dijaga menyebut nama Allah. Dan selama kau nan selama kau kan batu pikiran dek kalbu. Aku kone ibarat kita berjalan di atas pematang, kiri kanan sawah, ya Bu. Ketika kita menempuh jembatan sawah, pematang sawah, jatuh kita ke sawah, apakah lay balik ke pematang balik, Bu? Lay? Kalau balik pematang, ikulah dikatakan mujahadah. Jatuh biasa, pokok naik balik. Tetapi yang bermasalah, jatuh ke sawah, tampak ikan bercari tanggul, menangguk situ, tak jalan ke pematang, asyik kau ni. Jadi kita maknakan mana itu sawah dan mana itu pematang. Ketika kita maknai dan diri, mana sawah? Sawah itu pikiran yang banyak. Pematangnya apa? Kolbu. Alat ukurnya kolbu. Biarlah kita jalan dari pematang, tampak ikan biasa oleh bapak dan ibu. Itu pikiran, tapi jangan diturunkan. Tetap kita kunci kolbu nyebut nama Allah. Biarlah pikiran itu nak kama-kama. Begitu cara sebenarnya bapak dan ibu. Biarlah pikiran memikirkan itu, biarlah pikiran memikirkan hutang, biarlah pikiran memikirkan masalah. Itu memang krojonyo. Krojonyo bukan untuk mengingat Allah. Yang mengingat Allah adalah kalbu. Jadi ilmu kalbu perlu kita tuntut supaya kuat bapak dan ibu. Kapan pikiran itu akan diam? Apabila kalbu telah dominan menyebut nama Allah. Tetapi kalau kalbu tak ada nama Allah, maka ini kamu menurut pikiran terus. Ini kata kuncinya bapak dan ibu. Jadi kalbu, ilmu kalbu, siapa-siapa yang tak ada ilmu kalbu, maka tergadailah kalbunya kepada dunia, tergadailah kalbunya kepada pikiran. Susahlah hidup kalbu bapak dan ibu, susah hatinya bapak dan ibu, gelisah hendak berkepanjangan, selalu gelisah. Itu yang terjadi. Jadi bapak ibu, wajar di sinilah alat ukurnya. Alat standar ukur adalah kalbu. Ketika kita solat Allahu Akbar, kita telah ada ilmu zikir, ternyata masih terpengaruh dari pikiran. Apa penyebabnya? Ibarat kalbu kita baru ibarat bola lampu 5 watt baru. Berarti belum masuk cahayanya kepada pikiran. Pikiran lebih kuat cahayanya baru, maka terpengaruh juga kalbu tadi dek kepikiran. Maka kita tambah terus suhunya, tambah terus
wattnya supaya tinggi. Allah, 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 Allah. Akhirnya 100 watt bola asikum. Akibat 100 bola watt, maka cahayanya menembus ke pikiran. Pikiran kau kalah cahayanya, baru diam pikiran tadi bapak dan ibu. Itu alat ukur standarnya. Bagi bapak ibu yang lah ada ilmu zikir, masih terpengaruh di pikiran, jawabannya di kalbu masih kurang menyebut nama Allah. Maka Allah berpesan, ingatlah aku dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Supaya apa? Supaya cahayanya kuat. Baru di bawah solat, pikiran akan diam. Kenapa? Karena padam. Karena cahaya kalbu lebih kuat, cahaya pikiran tak berfungsi. Contoh Bapak Ibu, di malam hari, cerah malam, bintang banyak. Apabila tobik bulan purnama, tampak je bintang. Dia nampak je bintang, Pak. Tapi kalau malam ke malam lah, akhir-akhir bulan, bintang banyak, ya kan? Tapi bulan tak ada, tampaklah bintang dan banyak. Tetapi apabila bulan purnama terbit, hari cerah rancak Bapak Ibu, bintang bertaburan takkan tampak lagi karena cahaya rembulan. Apa maksudnya? Kalau cahaya rembulan, anta samsun, anta badrun, engkaulah cahaya matahari, engkaulah cahaya bulan dalam kalbuku. Kalau cahaya itu fisudur, maka bintang-bintang, kona bintang sikot, akan padam, akan tak berfungsi oleh bapak dan ibu. Itu ilmu zikir yang sesungguhnya bapak dan ibu. Itu maknanya, itu sebenarnya hikmahnya bapak dan ibu. Itu jawabannya bagi diri kita masing-masing. Kenapa masih terpengaruh di pikiran? Karena belum terbit bulan purnama. Masih bulan Sabi'u tu yo. Maka kita purnamakan kalbu kita kau, supaya bintang ke bintang akan lenyap dengan seketika karena cahaya rembulan. Begitu juga bapak dan ibu, apabila terbit matahari, apakah bulan nampak juga? Dia nampak je bulan, Pak? Maka tak ada artinya rembulan. Kita naikkan selangkah lagi. Apabila nur Muhammad yang terbit di kalbu, apakah matahari masih berfungsi? Tidaklah lagi bapak dan ibu. Begitulah tingkat-tingkatannya ke atas tu bapak dan ibu. Jadi intinya ilmu kalbu ke bapak, imsakkan kalbu itu mempenting bapak ibu. Kenapa? Karena itulah alat ukurnya, itulah sentralnya agar menundukkan segala yang ada dalam tubuh kita masing-masing. Jadi bapak ibu, jangan comeh oleh, jangan ragu oleh tentang zikir, tentang kalau ada masalah di pikiran. Memang itu kerja, memang dibuat Allah pikiran itu untuk berfikir, untuk menghayal. Yang masalah sebenarnya jangan kita turunkan. Kenapa kita turunkan? Karena alat kontrolan adu. Maka pergunakan alat kontrol kalbuku, jadikannya purnama. Kalau sudah menjadi purnama, insya Allah bintang itu tidak akan kelihatan lagi. Apa makna? Pikiran kesana kemari itu akan hilang karena cahaya purnama yang terbit dalam kalbu kita bapak dan ibu. Itulah makna dalam salawat Nabi tadi, anta samsun, anta badrun. Engkau lah laksana cahaya matahari, engkau cahaya bulan, bisudur dalam kalbu. Apa makna itu? Hadirkan, hidupkan. Bagaimana cara menghidupkan? Dua saja bapak ibu. Yang pertama zikrullah, yang kedua berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan tercepat agar kalbu kita itu bercahaya bapak dan ibu. Kemudian bapak ibu, untuk Ramadan itu kita dituntut kalbu tadi untuk bercahaya. Imsak yang utama mau sampaikan bapak ibu. Inilah kekuatan imsak yang utama. Lah lama kita berzikir, lah berpuluh kali bagi suluk, menyebut 70,000 sehari zikir, ya bu, orang-orang suluk. Tetapi sampai kini ambo pun pribadi masih bermasalah, masih tidak nombor ni. Tahukah bapak ibu kenapa kita lah lama berzikir, tidak kunjung juga sampai usul ke Allah? Leh tahu bapak ibu sebabnya? Leh tahu? Tidak. Itu tidak. Pesan Abu Yazid Al-Bustami, seorang kekasih Allah di zamannya, wali Allah. Apabila seorang murid mengamalkan zikrullah
duduk berserang diri, berkhalwat ataupun berjalwat. Berkhalwat menyendiri atau disuruh bersuluk nama bapak ibu. Kesalahan yang kita buat bagi orang-orang yang lah bersuluk pertama adalah ketika kita mulai berkhalwat, di awal-awal kita berzikir sampai semalam atau 2 malam, apa yang terjadi pada badan? Ayat terasa Pak? Kaki sakit, pinggang sakit, mata terkantut, badan letih, kaki kesemutan, tak? Itu yang terjadi. Ketika itu terjadi, apa yang kita lakukan? Kita berhenti berzikir. Pada umumnya, termasuk ambo, wanti je lain, ponek awak, wanti lu, kaki kau rasa pucuh, rasa keputuh kaki. Kayak betul Pak? Bagi yang berpengalaman suluk, pasti merasakan itu. Jangan suluk ketika solat Jumat aja lah bapak-bapak. 15 minit atau 20 minit khatib ni, nak tahan ni, ya tak? Sakit kau. Ya Pak? Apalagi yang bermalam-malam. Apa pesan beliau? Apabila kalian, kata beliau kepada murid, kalau kalian tidak mau menahan sakitnya duduk berzikir, tidak mau menahan penatnya, letihnya duduk berzikir, maka kalian tidak akan mendapatkan kelezatan dalam berzikir. Itu harusnya mulai hari kini Bapak Ibu, walaupun di rumah kita beramal, jangan pernah dongakan kaki kau ngecek. Dan lah poniknya kaki, jadi dongan. Pinggang sakit, jadi dongan. Dan tak kantut, jadi dongan. Ni demon satu orang kawan. Tidak akan jadi Bapak Ibu, kalau seandainya masyarakat demon di Jakarta, apakah setiap yang di demon harus kita didongakan oleh pemerintah? Tidak. Dia awak ke pedongan, Allah dia lusul, Allah dia berzikir, ponik dan kaki dia. Tak perasaan leh. Jadi wantina dulu. Kayak gitu Pak. Atau pinggang sakit, wanti lu, jadi wanti malah. Dan tak kantut lolok, jadi lolok malah. Lepas tu dan tak merokok, rokok celu, betul lah. Berbagai macam ni Bapak dan Ibu yang terjadi. Itu harusnya mulai hari kini, walaupun tidak di surau, di rumah kita beramal Bapak Ibu, kita bentang sejadah Bapak Ibu. Sakit, tahan sakit itu tipuan semua Bapak Ibu. Setelah ambo dengar kajian itu, ambo temukan ilmu itu, ambo amalkan Bapak Ibu, ternyata ia tipuan saja Bapak dan Ibu. Sakit hilang saja entah ke mana-mana, kantut hilang pun ke mana-mana, entah ke makapui Bapak Ibu. Apa buktinya? Kalau seandainya seorang murid tadi tak mau menahan rasa sakitnya, menahan rasa lelahnya untuk menuju pendakian yang tinggi, maka dia takkan sampai kepada penurunan. Barang siapa kita yang berzikir kepada Allah, tak mau merasakan sakitnya, tak mau merasakan liarnya zikir tadi, tak mau kita berhenti kita dalam keadaan tak lomak berzikir, maka kita tak akan mendapatkan lezatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ingin Bapak Ibu berubah tak? Tahan sakit itu, tahan kantut itu Bapak Ibu. Tipuan semua. Ternyata ibarat kita berjalan ke pendakian, sampai yo lotih pendakian Bu. Pendakian tunggang, pendakian tanah dulu. Hari sudah jan lobek. Lebih bisa. Model itulah kira-kira perjalanannya. Pertahanlah walaupun dengan susah payah, toru, walaupun jo kantut, toru. Akhirnya sampai di puncak. Kalau di puncak baru tersuah nikmat penurunan yang simbolik Bapak dan Ibu. Disikolah kegagalan kita, termasuk ambo pribadi. Assalamualaikum Bapak Ibu. Jadi kok suluk model itu cara ponek, tahan ponek tu. Kok leka suluk besok. Tahan toru, leka bahaya so, leka hilang rasa. Itu tipuan supaya kita lolok Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya tertidur ketika berzikir, wujud itu rahmat Allah. Yang lalai adalah tidur sebelum berzikir.
Zikir sepuli tu kolok seketika zikir subuh je kau. Itulah mujizat dia. Allah sayang kau. Itu nikmat yang luar biasa Bapak Ibu. Kita tertidur ketika berzikir sampai sahur buat zikir tu. Terkolok duduk. Ternyata ketika itu oranglah mungkin tolok 2-3 ribu, 1,000 atau 1,300 lalu itu masih berzikir juga Bapak dan Ibu. Itu Bapak Ibu. Jadi jangan kalau terkantuk ambo mohon kepada Bapak Ibu kantuk buat zikir. Terkolok situ ndak. Nilai je buku zikir juga kecuali. Akan kita ndak mau terkantuk kan berubah badan. Jadi jangan sampai lalai kita di Bapak Ibu. Begitulah rahsia-rahsia amal yang ambo dapat, ambo serahkan kepada Bapak Ibu. Bolehlah biko cibo di rumah, insya-Allah akan ada hasilnya dari Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, itu intinya imsak Ramadan tadi. Yang selanjutnya Bapak Ibu, Ramadan adalah bulan ampunan. Ya Bu? Ramadan terdahulu lain dapat ampun Bapak Ibu nak. Baik. Siapa orang yang mendapatkan ampunan Allah? Lah nyata-nyata Allah buka pemutihan, tetapi ada kecualinya. Orang yang tak mendapatkan ampunan Allah, yang pertama durhaka kepada ibu bapaknya. Ibu bapak apa rasa tu? Kedua orang tua. Orang tua rasa tu, Bu? Orang tua maknanya. Orang tua sadonyo berjumlah 5. Berapa jumlahnya? 5. Yang pertama, ibu dan bapak kandung awak. Yang kedua, mertua awak, bapak dan ibu mertua. Tu sama derajatnya Bapak Ibu. Mertua awak sama jo ibu bapa awak. Kenapa? Contoh, kita lah jodoh je anak. Yang laki-laki tidaklah membatalkan duduk je mentua perempuan. Yang perempuan tidaklah membatalkan duduk je mertua laki-lakinya. Walaupun yang ini bercerai, berpisah, bercerai, tetapi tidak putuslah nasab orang tua tu Bapak Ibu. Bercerai ambo jo bini ambo, tetaplah amak bini itu adalah bini awak. Ada tetaplah orang tua awak, tidak membatalkan wuduk. Begitu melekatnya Bapak Ibu. Jadi kepada mereka itu kita harus tidak boleh durhaka. Haruslah minta maaf kepada ibu bapa kita sebelum Ramadan ko datang Bapak Ibu. Sebelum ampunan Allah turun. Lain apa je lagu? Lain. Ha? Ha? Lain apa? Lain memang tua je lah. Baik ibu bapa? Sama jalan ibu bapa awak, jalan mertua awak. Ya, kalau seandainya mereka telah berpulang ke rahmatullah, maka ziarahi makamnya. Jadi bulan Sya'ban ke Bapak Ibu, ziarahi makam ibu bapa, ziarahi makam mentua dan orang tua cik tinggal. Siapa orang tua yang selanjutnya? Adalah guru. Guru adalah orang tua rohani. Ibu bapa adalah orang tua jasmani. Ibu bapa, kita kan ibu bapa sedorang. Doa awak kan anak awak ni. Yang kita mohonkan ke doa ke Allah untuk anak awak. Doa kita sebagai ibu bapa, ya Allah, anak ambo ko ialah mohon kepada Engkau ya Allah, tolong sukseskan hidup. Berinya kerja ya Allah. Agi pangkat dan tinggi ya Allah. Mudahkan rezekinya Allah. Itu doa kita ni. Kau sekolahnya lulus sekolahnya ya Allah. Kau ke kuliah terima je kuliah ya Allah. Itu doa kita ni Bapak Ibu, ibu bapa jasmani. Tapi guru ayahanda rohani doanya itu. Ya Allah, Allahumma irfa'il hijab.
Ya Allah, bukakan hijab hati anak hamba-Ku. Hijab yang mengambil hubungan dengan Engkau, ya Allah. Sampaikan julah anak-anak muka Engkau, ya Allah. Dapat julahnya ridho Engkau, ya Allah. Selamatkan di akhiratnya, ya Allah. Terimolahnya dengan baik, ya Allah. Itu doa ayahanda rohani, guru-guru bapa dan ibu. Orang tua kita hanya keselamatan dunia yang banyak, tapi orang tua rohani mendoakan keselamatan di akhirat, balah berjumpa dengan Allah dan Rasulullah SAW. Jadi itulah maknanya kedua orang tua itu.